Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelompok National Wisdom akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dea Mardiani, Inka Andriani, Putri Aulia Tama, Tia Listiawati, dan yang terakhir Trijoko Ari Wibowo. National Wisdom. Dalam 21 karakter tauhid, National Wisdom merupakan pilar kedua yang terdiri dari nasionalitas, integritas, loyalitas, respeksitas, dan kapasitas. National Wisdom diambil karena terdapat kekuatan yang mengakar pada diri setiap warga negara. Dengan demikian, National Wisdom dijadikan pilar dalam 21 karakter tauhid. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Nasionalisme yang dimaksud mengandung nilai tentang kecintaan terhadap tanah air, mempererat persaudaraan, bela negara untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Nasionalisme dalam arti demikian tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, bahkan merupakan bagian dari Islam karena mencerminkan nilai-nilai universnya. Nasionalisme yang ditolak Islam adalah sikap fanatisme dan kecintaan yang berlebihan terhadap bangsa dan negara, sehingga menimbulkan banyak kemudaratan bagi pihak lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar negeri Mekah dijadikan negeri yang aman dan negeri yang diberi rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan terhadap bangsa sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tercermin dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Sejalan dengan firman Allah dan hadis Nabi di atas, Hasan al-Banna berpendapat bahwa menjadi seorang muslim yang baik tidak berarti menjadi seseorang yang anti nasionalisme, karena nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan keduanya bersenyawa. Integritas. Integritas merupakan salah satu pilar dalam 21 karakter tauhid dalam National Wisdom. Integritas berasal dari kata Latin yaitu integer, yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, pribadi yang kuat dan memiliki karakter kuat, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai moral. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, yang mana ini merupakan gambaran diri seseorang dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-harinya. Pengertian lain dari integritas yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain juga, integritas merupakan suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Ciri-ciri seseorang memiliki karakter dan kepribadian yang berintegritas. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh salah satunya kata dan perbuatan, bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Integritas termasuk ke dalam salah satu karakter tauhid karena dalam kehidupan berhubungan dengan sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang.
Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti jujur dan bisa dipercaya, bertanggung jawab, menepati ucapannya, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Selanjutnya yaitu manfaat dari integritas. Integritas merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Nah, berikut merupakan manfaat dari integritas. Yang pertama, manfaat secara fisik. Individu yang memiliki integritas cenderung merasakan manfaat pada fisiknya. Manfaat integritas secara fisik itu seperti membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, manfaat secara intelektual. Individu yang berintegritas umumnya lebih mengoptimalkan kemampuannya. Yang ketiga, manfaat secara emosional. Umumnya, seseorang yang memiliki integritas memiliki motivasi, solidaritas tinggi, dan emosi yang stabil. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat secara spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat secara sosial, seperti menjalin hubungan baik dengan orang lain dan dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa integritas itu diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Jadi, integritas manusia harus diukur dari tingkah lakunya, bukan oleh dari profesinya. Loyalitas. Masalah al-wala, loyalitas, kecintaan, dan al-bara, berlepas diri atau kebencian adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung, yang dengan melaikannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-bara'ah, sikap berlepas diri atau kebencian, adalah kebalikan dari al-wilayah, loyalitas atau kecintaan. Asal dari al-bara'ah adalah kebencian dan asal dari al-wilayah adalah kecintaan. Yang demikian itu karena hakikat tauhid adalah dengan tidak mencintai selain Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah karenanya. Maka tidak boleh mencintai sesuatu kecuali Allah dan juga tidak membenci kecuali karenanya. Syekh Abdurrahman Asy-Syaid ketika menafsirkan ayat berkata, seorang hamba tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sebenarnya kecuali setelah ia mengamalkan kandungan dan konsekuensi imannya, yaitu mencintai dan berloyalitas kepada orang-orang yang beriman atau kepada Allah, serta membenci dan memusuhi orang-orang yang tidak beriman meskipun mereka orang terdekat hubungannya dengannya. Sikap al-wala dan al-bara kepada orang-orang kafir dan musyrik ada dua macam, yaitu keduanya memiliki hukum yang berbeda, yaitu at-tawali, yang berarti mencintai perbuatan syirik dan perlakuannya, yaitu menolong, membantu, dan mendukung serta untuk melawan orang-orang mukmin yang senang dengan semua ini. Maka ini hukumnya adalah kekafiran yang besar, atau yang menyebabkan seorang keluar atau murtad dari agama Islam. National wisdom yang selanjutnya ada respeksitas. Respeksitas merupakan peduli terhadap seseorang atau sikap di mana kita memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang berada di sekitar lingkungan kita. Kepekaan sosial itu dapat menimbulkan sikap empati maupun simpati kepada seseorang yang membuat kepekaan sosial kita meningkat.
Ataupun dengan kata lain, respeksitas dapat diartikan menghormati diri sendiri atau menghormati orang lain, serta kapasitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya di sini ada manfaat respeksitas. Yang pertama ada menumbuhkan sikap kekerabatan, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan, mendapatkan pahala jika kita melakukannya dengan ikhlas, mengurangi sifat egois, terwujudnya sikap hidup gotong royong, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita menerapkan sikap respeksitas kita, banyak hal positif yang kita dapatkan. Selanjutnya ada implementasinya. Implementasi peduli terhadap sesama bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Contohnya seperti menengok saudara atau tetangga yang sedang sakit, rutin bersedekah, membantu sesama ketika kesulitan. Contohnya mungkin seperti memberi tumpangan pada teman, memberikan sumbangan pada korban bencana alam, atau banyak lagi lainnya. Kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah hasil tertentu dalam satu periode atau jangka waktu tertentu. Sebuah peramalan dan perencanaan yang akurat merupakan hal yang paling pokok bagi keputusan dan manfaat dari kapasitas, baik menyangkut hal global hingga individu. Kedua, kapasitas mempengaruhi efisiensi biaya operasi. Ketiga, kapasitas sangat bermanfaat mengetahui perencanaan output, biaya pemeliharaan kapasitas, dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan. Implementasi tahapan proses perencanaan kapasitas dimulai dari 1. Pengambilan data untuk pengukuran waktu pengerjaan proses preventive maintenance dan rekondisi. 2. Melakukan uji kecukupan dan keseragaman data. Uji kecukupan data digunakan untuk menentukan bahwa jumlah sampel yang diambil telah cukup untuk pengolahan data pada proses selanjutnya. Sedangkan uji keseragaman data digunakan untuk memastikan bila data yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung waktu standar dengan syarat berada di antara batas kontrol bawah (BKB) dan batas kontrol atas yaitu BKA. 3. Pengolahan data. Dimulai dengan menghitung waktu siklus terlebih dahulu, kemudian waktu normal yang sudah diperhitungkan dengan faktor penyesuaiannya, dan terakhir, menghitung waktu bakunya untuk mengetahui waktu standar yang dibutuhkan. 4. Perencanaan agregat. Yang dimaksud di sini adalah perencanaan waktu standar untuk pengerjaan final assembly berdasarkan jumlah permintaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.